kepada Allah. Semoga Allah selalu senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya, dan semoga Allah selalu melimpahkan kita kekuatan serta kesehatan, kesuksesan ila yaumil akhir. Al-Fatihah.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, hadratal mukarram, kepada yang terhormat Al-Ustaz Haji Alexander Fatari Kasih, guru kita semuanya, pembina Yayasan Al-Makarim, kepada panjenenganipun Al-Ustaz Arif Mahjudi SPDI, Direktur KMI, guru kita juga semuanya, yang semoga berdua ini, beliau-beliau ini diberi kesehatan oleh Allah, terus membimbing kita semuanya sehingga kita sampai nanti bisa terus melaksanakan atau mengemban amanah ini, yaitu berjuang fisabilillah di dunia pendidikan dengan bimbingan beliau-beliau berdua ini. Dewan Asatidz rahimakumullah dan anak-anakku semuanya yang saya banggakan, saya hanya sambutan. Yang pertama, saya ingin menukil sedikit tentang ayat yang saya sampaikan tadi, yaitu kita itu adalah umat yang sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi kita dikeluarkan oleh Allah, artinya diciptakan oleh Allah untuk satu, ta'muruna bil ma'ruf, jadi mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf, bukan khair. Perhatikan ayatnya, karena Allah menggunakan kata ma'ruf, artinya mengajak dengan cara yang baik dan lemah lembut. Ma'ruf sangat lemah lembut, baik. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kita ingin jadi umat yang terbaik, dua harus wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Dan yang ketiga, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Dalam acara launching logo ini angkatan 607, mohon maaf saya menyampaikan Biyazir Guardian the Glorious Generation. Bahasa Inggris saja sulit, apalagi bahasa Turki. Ya, tetap semangat belajar. Tidak boleh merasa puas sampai di sini. Bahasa Turki baru kali ini saya di SD ini saya mengenal istilah-istilah bahasa asing, terutama bahasa Turki, bahasa apalagi itu hanya di SD ini. Jadi ini luar biasa, harapannya baik sekali, generasi pertama putih yang luar biasa. Semoga nama sesuai dengan keinginannya. Bagi doa, amin ya rabbal alamin. Yang nomor dua yang perlu saya sampaikan, yang pertama, kalau kita adalah umat yang terbaik kalau satu, mengajak kebaikan dengan cara yang ma'ruf, lemah lembut, kemudian mencegah kemungkaran, dan yang ketiga beriman pada Allah. Yang kedua yang perlu saya sampaikan yaitu ucapan Sayyidina Umar bin Khattab tentang
tentang organisasi yang sering saya sampaikan mesti, karena itu menjadi asas. Al-haqqu bila nidham yadhibuhul batil binidham. Di organisasi yang baik seperti ini, kalau diorganisir dengan baik, terstruktural yang baik, akan mengalahkan organisasi yang kejelekan. Sebaliknya juga sama, organisasi yang baik tapi tidak diorganisir dengan baik, terkonsep dengan baik, terstruktur dengan baik, akan dikalahkan organisasi yang buruk. Jadi organisasi ini yang sudah ada di SD ini, termasuk pada kesempatan kali ini, lonceng logo ini, angkatan kalian yang sudah kalian tadi sampaikan, ikon-ikon daripada logo tadi satu persatu sudah disampaikan, semua memiliki makna dan harapan. Semoga Allah merestui dan mengabulkan semua harapan-harapan yang disampaikan. Jadi harus organisasi yang baik ini harus terstruktur dengan baik, harus kompak, tidak boleh terpecah belah atau berjalan sendiri-sendiri. Organisasi harus terorganisir dengan baik, tidak boleh melakukan karpe dewi-dewi. Jadi semoga lonceng logo ini senantiasa Allah terus memberikan hidayahnya kepada kita semua, dan harapan semuanya dapat tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara ini, Ustadz ingin mendengarkan tadi yel-yelnya dari angkatan bukti penjaga nilai-nilai kebaikan. Coba yel-yelnya. Semuanya diam dan didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh elemen Yayasan Awad Makarim, yang saya cintai, siswa-siswi SD Islam Makarimul Akhlak. Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan peluncuran logo angkatan. Ya, ini momen
ketiga. Walaupun mereka ini adalah angkatan ke-7 yang akan tamat, ya, angkatan ke-7, tapi untuk peluncuran logo ini baru ketiga. Memang setiap angkatan mempunyai logo yang berbeda-beda, tapi tetap bahwa setiap angkatan di bawah SD Islam Makarimul Akhlak. Jadi antum periode putih ini ya, periode putih pertama harus tetap menjaga nama baik SD Islam Makarimul Akhlak, ya. Di jidatmu ada tulisan apa? Di jidatmu ada tulisan apa? MA Makarimul Akhlak, ya. Jadi di jidat kita masing-masing ada tulisan MA. Apa itu MA? Makarimul Akhlak, ya. Untuk kelas 6, dengarkanlah, kamu sekarang benar-benar sudah menjadi siswa akhir, ya. Adik-adik semuanya dari kelas 1 sampai kelas 5, lihat kakakmu ini, lihat wajah-wajah mereka ini. Mereka sudah sampai di kelas 6, ya. Sampai di kelas 6 itu tidak mudah, ya. Untuk sampai di kelas 6 tidak mudah, ya, tidak mudah. Ananda yang di kelas 6, karena Ananda semuanya sudah sampai di kelas 6, berarti Ananda adalah siswa akhir di SD Islam Makarimul Akhlak. Namanya siswa yang tertinggi, kamu harus menjadi contoh bagi adik-adik kelasnya, ya. Jadi apa? Jadi apa? Jadi contoh, jadi uswatun hasanah, ya. Uswatun hasanah itu apa? Menjadi contoh yang baik, bukan menjadi contoh yang jelek, ya. Jadi contoh yang baik. Ini angkatan putih, kalian harus menjaga sikap kalian, kalian harus menjaga perkataan kalian, kalian harus menjaga tingkah laku kalian, ya. Kalau bicara yang lembut, kalau berjalan yang baik, ya. Kalau bersikap, ya kan, kalau bersikap ya tadi, ya. Ingat katanya Ustaz Soleh tadi gimana? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kata Ustaz Soleh, kalau kamu mengingatkan adikmu, ingatkan dengan cara yang baik, tidak boleh marah-marah, ya. Karena kamu kelas 6, paling penting kamu harus jadi contoh yang baik bagi adik-adik kelasnya, ya. Rasul itu berkata, ya, laisa minna
man la yarhamu shogirona, ya, berarti tidak menjadi umatku. Oh, itu berat sekali itu kalau tidak jadi umatnya Nabi Muhammad itu. Siapa yang menolong kita nanti ketika di padang mahsyar nanti, ya, ketika kita mau dihisab, itu Rasulullah yang ini. Tapi kalau Rasulullah sudah tidak mau, kamu bukan umatku. Lah kenapa? Karena kamu tidak menyayangi orang-orang yang lebih kecil dari kamu. Kamu tidak menyayangi adik kelasmu. Oh, itu berat sekali kalau tidak diakui umat Rasulullah, ya. Karena itu jangan ada pembulian di SD Islam Makarimul Akhlak ini, siapapun itu. Apa pembulian itu? Ya, pembulian itu macam-macam, ya. Yang termasuk pembulian, kamu mengolok temanmu dengan olok-olok apapun, itu tidak boleh. Walaupun benar yang kamu olokkan, ya, walaupun benar yang kamu olokkan, tidak boleh kamu mengolok temanmu dengan sebutan yang tidak disukai, ya, yang tidak disukai. Tidak boleh. Cukup kamu lihat, kamu ini kan dalam hati, kamu berdoa, alhamdulillah, ya, berdoa. Jangan sampai kamu mengolok. Mungkin kamu melihat ada anak yang jalannya tidak benar, pincang. Tidak boleh seperti itu. Walaupun benar dia pincang, atau matanya kalau melihat agak rusak, seumpamanya gini matanya, agak boleh cerkicer, ya, tidak boleh. Jadi tidak boleh mengolok, walaupun yang kamu ucapkan itu benar, walaupun yang kamu ucapkan itu benar, tidak boleh mengolok atau menggoda temannya, adik kelasnya, menggoda dengan yang dia tidak suka. Umpamanya dia lagi tidur digili-gili, ya, dia lagi tidur terus nanti tiba-tiba dibekap, ya, ditindih pakai kasur. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya, walaupun Ustadz saya bercanda, ya, tidak boleh bercanda yang membahayakan, ya. Itu juga termasuk dari bullying. Atau memukul, apalagi memukul, ya, mengucapkan kata-kata saja tidak boleh, ya, apalagi memukul. Kamu berkata saja tidak boleh, mengatakan yang menyakiti hati, apalagi kamu memukul secara fisik walaupun bercanda. Karena bercandamu itu belum tentu temanmu, adik kelasmu senang dengan candaanmu itu, ya. Atau ada satu orang, seumpama ada namanya siapa namanya Elza Mora, Elza Mora, nama angkatan itu, ya. Nah, ada umpamanya nama anak namanya Messi, seumpamanya di sini, ya kan? Ada anak namanya Messi, terus semua kelas 6 ada yang usah ngomong karo Messi, Jarno Messi, ya. Kenapa? Ambune Messi gak tahu enak, gak tahu adus, wis gak usah dijak omong, kita jauhi, gak boleh. Tahu kalau ada orang seperti itu, dinasehati, kamu si Messi aduso, karena kalau kamu tidak mandi baumu tidak enak. Bukan malah dijauhi, apalagi
bersekongkol untuk menjauhi, ya, tidak boleh, ya. Jadi kelas 6 pesan Ustadz yang pertama apa tadi? Menjadi contoh yang baik bagi adik kelasnya. Yang kedua apa? Tidak ada bullying. Tadi Ustaz sudah jelaskan macam-macam bullying. Terus yang ketiga, ya, tidak ada bullying. Yang ketiga, kamu sekarang sudah tidak ada monitoring. Jadi apa dulu yang pernah dibiasakan sama kamu dari kelas 1 sampai kelas 5 dipakai, ya. Jangan kamu berarti sekarang karena nggak ada monitoring boleh makan sambil berdiri, enggak. Berarti boleh sekarang kalau pulang nonton HP, main HP atau main game. Kalau ada temannya ayahku datang atau ada kumpul-kumpul di rumahku, HP-nya tak ambil untuk main game, tidak boleh, ya. Jadi karena sudah tidak ada monitoring, kamu harus sesuai dengan monitoring yang dulu pernah kamu jalani. Jangan sampai anak kelas 6 kalau sholat sunnah atau sholat wajib ada yang masih tolak-toleh, namanya sholat, ya kan? Atau kalau disuruh sholat sunnah sama Ustaz Badrus, ya, sholat kayak apa namanya, kayak orang yang sudah hafal, ya, tak boleh. Yang tenang, yang tumaknina, ya. Jadi monitoring itu walaupun sudah tidak ada, kamu harus tetap menjalankan. Terus karena kamu sekarang sudah kelas 6, habis ini kamu juga akan melanjutkan ke pondok-pondok, dan Ustadz berharap kamu melanjutkan ke pondok yang melanjutkan hafalanmu. Dari sekarang kamu harus mencari ritme, mencari apa ya, ritme untuk dirimu. Kapan aku paling enak menghafal? Kapan? Jadi dengan sibuknya kegiatan apapun tidak mengurangi, tidak menjadikan alasan untuk melupakan kegiatan yang lain, ya. Cari ritmenya. Aku tuh paling seneng menghafal setelah subuh, berarti kamu maksimalkan waktumu. Aku paling seneng hafal sebelum tidur. Saya baca, Ustaz pernah dengar dulu kalau tidak salah Ustaz Soleh itu cara menghafalnya sebelum tidur. Iya Ustaz Soleh. Ya, kalau Ustaz Soleh ini, ya, walaupun Kak Narindra hampir 2 tahun, tapi Ustaz Soleh hanya tidak lebih dari 2 tahun. Jadi belum ada yang mengalahkan rekornya Ustaz Soleh. Ustaz Soleh gimana belajarnya? Sebelum tidur. Jadi sebelum tidur dibaca, ya kan? Mungkin kalau ketiduran itu mungkin Ustaz Soleh cepat, karena waktu tidur itu mimpinya mimpi menghafal Al-Quran, ya. Jadi kamu harus punya trik, kamu harus punya cara sendiri-sendiri, karena setiap orang berbeda-beda, ya. Setiap orang beda-beda. Antara Abu dengan Ali cara hafalnya beda. Antara Kenzo dengan siapa? Dava, hafalnya beda. Antara Sefira dengan siapa namanya? Fahwa, cara menghafalnya berbeda, ya.
Jadi kamu harus manfaatkan itu sebaik-baiknya. Kamu sekarang harus punya target, setiap hari saya bisa nambah hafalan berapa? 1 warna, 2 warna, 3 warna, 4 warna, atau 5 warna, atau bahkan lebih dari itu. Ya, cari ritmenya. Umurmu di pondok tinggal 1 tahun lagi. Kamu harus cari ritme biar nanti di pondok yang baru kamu sudah punya ritme, punya irama untuk dirimu sendiri. Ya, ya ini angkatan putih apa artinya? Apa artinya angkatan putih? Faris, apa artinya angkatanmu? Mana Faris? Hah? Apa artinya angkatanmu? Yang keras, penjaga. Coba sama yang suaranya keras, angkat tangan. Angkatan putih yang suaranya keras, apa arti angkatanmu? Penjaga kejayaan Islam. Angkatan putih penjaga nilai Islam. Benar apa enggak? Mana ustadzanya? Apa ustadzah artinya? Nilai-nilai kejayaan Islam, ya. Jadi nak, terus ini logomu, ya. Logomu ini lambangnya perisai, ya. Hebat ini ya. Perisai itu penahan, ya, tahan. Orang yang punya perisai itu tahan, ini artinya kekuatan ini ya, penahan ya. Lah, kamu sekarang kelas 6 ya. Jangan sampai di kelas 6 ada yang keluar ya. Dari angkatan keempat ada yang keluar, angkatan kelima ada yang keluar ya, angkatan kelima perempuan ya. Ya, saudara Rosita, ada yang keluar angkatan kelima waktu kelas 6. Ada. Angkatan ke-6 kemarin ada yang keluar enggak waktu kelas 6? Ada. Kamu kalau memang benar-benar seperti perisai ini, sesuai dengan logo angkatanmu, wow, kelas 6 perisai, tapi kena masalah sedikit, aku boleh bu, malu ya, malu kalian kalau angkatannya perisai gagal. Coba lihat ini. Mana ini cara makainya? Nah, gini. Wah, pedas. Panas. Tapi kamu apa namanya? Ada masalah sedikit baru hilang ininya. Aku kuliah. Ya enak di pondok. Malu kamu ya. Hebat ini angkatanmu ini. Perisai. Kamu semuanya dipanah. Wah, dibatok. Ya kan? Pendekar ini. Ya. Nih, dengerin nah. Ya. Logonya bentuknya perisai, tapi metalnya tempe. Malu, ya. Jadi
Jadikan periode ini periode ketiga mondok, periode keempat mondok di kelas 6, tidak ada yang keluar. Ya, ayo adik-adik kelasnya semuanya kita doakan kakak-kakak kelasku ini benar-benar seperti perisai yang kokoh, yang tangguh. Ya, jadi harus tangguh dan kokoh. Ya, seperti perisai ini. Ya, malu kalian buat logo seperti ini, tapi mentalmu mental tempe. Kamu ini calon-calon pemimpin masa depan. Ya, harus kuat mentalmu, harus tangguh. Ya, harus tangguh dan harus kuat mentalmu. Karena hidup nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi jauh lebih berat daripada hidup zamannya Ustadz sekarang. Ya, jadi ingat, kalau kamu di SD Islam Makarimul Akhlak tidak mampu, maka kamu juga tidak akan mampu nanti di luar untuk menghadapi hidup. Jadi kamu generasi putih, menjaga itu dengan tameng, ya, dengan perisai, ya, maka kamu harus kuat mentalmu, harus tangguh mentalmu. Ya, masalah gampang, masalah ini ya sudah berdoa. Oh, belum dapat uang jajan, tenang saja, nggak jajan juga ada makan. Ya, harus tangguh kamu. Siap? Kelas 6 siap menciptakan sejarah periode yang tidak keluar di kelas 6? Siap. Ini baru namanya periode yang hebat, ya. Masih banyak perjalananmu. Nanti ada panggung gembira. Wah, kamu latihan nanti siang malam, ya kan? Kalau sudah mendekati siang malam, jangan latihan terus, pegel aku saja. Jadi nggak jadi pemimpin kau nanti, ya. Harus kuat, ya. Masih ada panggung gembira, masih ada nanti munakosa, ya, ada munakosa, ya, masih banyak rekor-rekor yang bisa kalian pecahkan. Tapi yang paling mudah, kamu semua tamat jumlahmu tetap ini, itu rekor yang mudah dan belum pernah dilakukan oleh kakak-kakak kelasmu yang mondok, ya. Kakak-kakak kelasmu yang mondok selalu ada yang keluar di kelas 6, ya. Abu, siap? Walaupun kamu nanti teman-temanmu pulang, kamu nggak pulang beberapa hari, jangan nangis, ya. Ya, jadi nanti masih ada panggung gembira, ya, masih ada munakosa. Sekarang curahkan pikiranmu untuk panggung gembira, ya. Curahkan pikiranmu untuk panggung gembira. Tapi panggung gembira itu bukan hura-hura, bukan hanya sekedar mewah tampilannya, tapi di panggung gembira itu ada kekompakan, ada kebersamaan, ada jiwa siap dipimpin dan siap memimpin. Kalau lagi pentas ini pimpinannya umpamanya si A, yang lain harus mau dipimpin. Tapi di pentas yang lain, penampilan yang lain jadi pimpinan ini, aku mulai dipimpin hari ini, ya boleh. Jadi kamu harus siap memimpin, siap dipimpin.
ada kekompakan, ada kebersamaan, ada susah payah, ya. Itu makna dari panggung gembira. Bukan hanya hura-hura menghabiskan uang, eman kalau cuma itu saja, ya. Jadi semuanya terlibat nanti ketika panggung gembira, ya. Kamu harus terlibat, ya. Apalagi jumlahmu tidak banyak, pasti satu orang tampil 1, 2 atau 3 kali, ya. Oh iya, Ustaz lupa. Sakira mana Sakira? Siap tamat di SDI? Wih, kita tepuk tangan untuk Kak Sakira. Ya. Ini nanti hebat angkatanmu ini. Angkatan putih. Berapa? Jumlahnya berapa? 21. 20 orang, 19 orang dari Jawa, 1 orang dari luar Jawa. Wih, ya. Itu seperti itu, ya. Jadi walaupun kamu nanti ini semuanya, baik gurunya, baik anak-anaknya, tugas di panggung gembira, jangan lupa tugas-tugas yang lain. Jadi tugas di panggung gembira bukan menjadi alasan untuk melalaikan tugas yang lain, ya. Nanti momennya gading, kamu kemana sholat subuh? Kataku kalau aku latihan sampai jam 2 Ustaz, boleh nggak aku nggak sholat subuh? Nggak boleh, ya. Itu contohnya, ya. Jadi itu pesannya Ustaz. Terakhir dari Ustaz, jiwai makna logo kalian ini. Insya Allah kalau kalian menjiwai makna dari logo ini, hidupmu akan selamat dunia dan akhirat. Ustaz jamin. Karena apa? Karena tadi kan ada Quran dan hadis. Rasul pernah bilang kan, barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku dan Al-Quran dan sunnahku, maka dia akan selamat dunia akhirat. Apalagi di dalam logo itu ada ada Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Tadi Ustaz dengarkan ada Al-Quran dan Hadis. Jadi itu adalah kalau kalian benar-benar menjiwai logo ini, ada kalimat tauhid, ada kalimat yang lain, ada rukun iman yang titik 5, ya kan, ada perisai, ya. Jadi kalau kalian menjiwai ini, insya Allah kalian akan selamat dunia dan akhirat, ya. Terus terakhir yang tadi untuk kelas 6 sudah pesannya Ustaz, ya. Yang pertama ada uswatun hasanah, yang kedua tidak boleh bullying, yang ketiga harus melaksanakan apa-apa yang ada di monitoring, yang keempat menemukan ritme atau kebiasaan yang memudahkan untuk urusan pribadimu, yang kelima kamu harus jadi perisai yang tangguh, ya. Yang keenam tadi menjiwai logo ini. Ada 6 pesan Ustaz untuk kelas 6, ya. Untuk adik-adik kelas, ya. Untuk adik-adik kelas, pesannya satu saja Ustaz. Di dalam pikiranmu hanya aku harus sampai kelas 6. Aku harus sampai kelas 6. Apapun itu, aku gak takut mondok, aku gak takut rihlah, aku gak takut panggung gembira, aku gak takut lain-lain. Jadi harus sampai kelas, iya. Jangan mentalnya mental TP, mau mondok aja takut.
Ya, Ustaz kemarin cerita apa? Mondok itu sudah dilakukan sahabat-sahabat Nabi. Ya, ada yang kemarin Salman Al Farisi, ada Abu Hurairah, ada Jandala, ya, ada 50 sahabat yang sudah mondok di zamannya Rasul. Ya, jangan takut kamu. Kalau mereka dulu mondok itu sampai pernah sholat pingsan jatuh karena saking laparnya, kamu insya Allah nggak lapar, nggak pernah lapar ya. Ya, itu saja pesan dari Ustaz ya. Jadi untuk kelas 1 sampai kelas 5 harus sampai kelas 6. Harus sampai kelas 6. Kalian ada enggak yang kelas 5? Enggak ada. Ada enggak temanmu kalian itu? Enggak ada. Ada kalian? Oh, enggak ada. Ya sudah. Tidak usah ditiru ya. Kamu yang lain yang di sini yang kelas 5 lain jangan tiru-tiru ya. Jangan tiru-tiru Kellen atau jangan tiru-tiru siapa kemarin satu lagi yang keluar Abili. Siapa? Iya. Siapa? Yang pindah itu siapa? Zia ya. Kamu harus kuat ya. Semuanya harus kuat ya. Mungkin itu saja pesan dari Ustaz. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Akhirul lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.